got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alan Nugraha dengan NIM 2022 1434111. Program studi pendidikan guru sekolah dasar, yang mana saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan videonya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar program bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yang mana terdapat 3 materi pada bab kali ini. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Program bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri mereka secara optimal, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Tujuan utama dari program bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah: yang pertama, membantu siswa mengenal diri sendiri. Program bimbingan konseling membantu siswa memahami kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai dalam diri mereka sendiri. Yang kedua, membantu siswa mengenal dunia pekerjaan. Melalui program bimbingan dan konseling, siswa diberikan pemahaman tentang berbagai pilihan karakter, karir, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga, membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Program bimbingan dan konseling membantu siswa mengembangkan keterampilan interpersonal, manajemen emosi, dan resolusi konflik. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar. Program bimbingan dan konseling membantu siswa mengembangkan strategi yang belajar efektif, manajemen waktu, dan motivasi belajar. Lalu yang kelima, membantu siswa mengatasi masalah. Program bimbingan dan konseling membantu siswa mengatasi masalah pribadi, akademik, dan sosial yang mereka hadapi. Yang keenam, membantu siswa merencanakan masa depan. Program bimbingan dan konseling membantu siswa dalam merencanakan tujuan pendidikan dan karir untuk masa depan yang sukses. Lalu, tujuan utama dari program bimbingan konseling di sekolah dasar adalah membantu siswa menjadi individu yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan masa depan. Untuk materi selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membantu perkembangan siswa secara holistik. Beberapa layanan yang biasanya disediakan dari sekolah dasar meliputi: yang pertama, konseling individual. Guru BK atau konselor memberikan sesi konseling satu-satu dengan siswa untuk membahas masalah pribadi, akademik, atau sosial yang mereka hadapi. Yang kedua, konseling kelompok. Konselor memfasilitasi sesi konseling dengan kelompok kecil siswa yang menghadapi masalah atau memiliki kebutuhan yang serupa. Yang ketiga, konseling kelas. Konselor memberikan penyuluhan atau sesi diskusi di kelas tentang topik-topik seperti pengembangan diri, keterampilan sosial, atau antisipasi peer pressure. Yang keempat, asesmen dan penilaian. Konselor melakukan pe-assessment terhadap kebutuhan dan perkembangan siswa untuk memberikan bimbingan yang sesuai. Yang kelima, pengembangan program. Konselor berkolaborasi dengan guru dan staf sekolah untuk mengembangkan program-program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang keenam, pengarahan karir. Konselor memberikan informasi dan bimbingan kepada siswa tentang pilihan karir, keahlian, dan pendidikan lanjutan. Yang ketujuh, konseling orang tua. Konselor juga bisa memberikan konseling kepada orang tua atau wali murid untuk membantu mereka mendukung perkembangan anak-anak mereka. Layanan bimbingan dan konseling di SD bertujuan untuk membantu siswa mengatasi tantangan, mengembangkan potensi mereka, dan meraih kesuksesan baik di sekolah maupun dalam kehidupan. Lalu, materi terakhir yang akan saya sampaikan mengenai peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar sangat penting karena mereka memiliki hubungan yang kuat dengan siswa dan bisa menjadi sumber dukungan yang signifikan. Berikut adalah beberapa peran guru kelas di dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, pengamatan awal. Guru kelas seringkali menjadi seorang pertama yang mendeteksi perubahan perilaku ataupun kebutuhan khusus siswa. Mereka dapat melakukan pengamatan awal dan memberikan informasi kepada konselor atau tim bimbingan dan konseling sekolah. Yang kedua, mengarahkan siswa ke layanan bimbingan dan konseling.
Guru kelas dapat mengarahkan siswa ke yang membutuhkan bantuan tambahan ke layanan bimbingan konseling yang tepat, seperti konseling individual ataupun konseling kelompok. Yang ketiga, mengintegrasikan konsep bimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Guru kelas dapat mengintegrasikan konsep-konsep bimbingan dan konseling dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, seperti mengajarkan keterampilan sosial, pengembangan kepribadian, dan pengelolaan emosi. Lalu yang keempat, memberikan dukungan emosional dan sosial. Guru kelas memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional dan sosial kepada siswa. Mereka dapat menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif, serta memberikan perhatian khusus kepada siswa yang membutuhkan. Lalu, kolaborasi dengan konselor. Guru kelas dapat bekerja sama dengan konselor dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul di dalam kelas. Mereka dapat memberikan informasi tambahan tentang perencanaan perkembangan siswa dan membantu dalam merencanakan intervensi yang tepat. Kemudian, konseling kelas. Guru kelas dapat memfasilitasi sesi konseling kelompok di kelas untuk membahas topik-topik tertentu seperti bullying, pengembangan karakter, atau keterampilan sosial. Lalu, konsultasi dengan orang tua. Guru kelas juga dapat berperan sebagai perantara antara siswa dan orang tua, memberikan informasi dan saran kepada orang tua tentang perkembangan anak mereka serta mengarahkan mereka ke layanan bimbingan dan konseling jika diperlukan. Kemudian, dengan peran aktif mereka, guru kelas dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mempromosikan perkembangan holistik siswa di sekolah dasar. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.